Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron, yang secara etimologis kata teater diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama, perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas, disaksikan banyak orang dan berdasarkan naskah yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak secara langsung, seperti ketoprak, ludruk, wayang, sintren, janger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan yang pesertanya dari daerah setempat karena terkondisi dengan adat istiadat, sosial masyarakat, dan struktur geografis masing-masing daerah. Seni teater tradisional dibagi menjadi 3 jenis, yakni teater rakyat, teater klasik, serta teater transisi. Perbedaannya adalah, yang pertama teater rakyat. Sesuai dengan namanya, teater rakyat lahir dan berasal dari kehidupan bermasyarakat, seperti upacara adat serta upacara keagamaan. Unsur yang ada dalam teater rakyat adalah cerita, pelaku atau pementas drama, serta penonton. Yang kedua, teater klasik. Jika teater rakyat berasal dari kehidupan rakyat, berbeda halnya dengan teater klasik. Jenis teater ini lahir dan berasal dari pusat kerajaan atau keraton. Yang ketiga, teater transisi. Teater transisi bersumber dari teater tradisional seperti pada umumnya, hanya saja cara penyuguhannya dipengaruhi oleh teater gaya barat. Ciri-ciri teater tradisional ada 5, yaitu 1. Masih menggunakan bahasa-bahasa daerahnya. 2. Pementasannya dominan outdoor. 3. Menggunakan instrumen tradisional seperti gamelan dan sejenisnya. 4. Tata busana, properti, dan tata rias masih menggunakan adat istiadat setempat. Dan yang kelima, nilai moral yang terkandung sangat banyak dan mengedukasi. 3 contoh teater tradisional adalah 1. Ludruk. Teater ludruk berasal dari Jawa Timur. Ludruk merupakan seni teater daerah yang membawakan lakon atau cerita dengan gerak laku realistik dan lebih mementingkan dialog atau percakapan serta banyolan. Pada mulanya, ludruk dimainkan oleh pria, sehingga peran-peran wanita juga dimainkan oleh pria. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi seni ludruk. Meski sekarang banyak peran wanita yang dimainkan oleh wanita, akan tetapi masih ada rombongan ludruk yang mempertahankan tradisi dengan pemain laki-laki. Sumber cerita ludruk biasanya adalah kehidupan sehari-hari, legenda pahlawan daerah Jawa Timur, atau cerita revolusi. Dalam menyajikan cerita-cerita tersebut, tak jarang diselingi dengan lawakan atau lagu-lagu, nyanyian atas permintaan penonton dalam beberapa adegannya. Sebagai instrumen musik pengiringnya, ludruk menggunakan gamelan. Kedua, ketoprak. Teater ketoprak berasal dari Surakarta, dan seni pertunjukan ini berkembang pesat di Yogyakarta. Pada mulanya, ketoprak adalah seni rakyat yang berkembang di tengah-tengah rakyat. Akan tetapi, karena kepopulerannya, ketoprak mendapat sentuhan dari kalangan istana dengan sering diboyongkan pertunjukan ketoprak di pendapa istana. Sumber cerita ketoprak sangatlah beragam, Panji, sejarah kerajaan, bahkan cerita 1001 malam dan cerita-cerita dari negeri Tiongkok juga diadopsi. Dengan banyaknya sumber cerita ini, maka ketoprak seolah tidak pernah kehabisan bahan sebagai media ungkap ekspresi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah lenong. Lenong adalah teater daerah yang ceritanya digali dari cerita rakyat dan legenda rakyat Jakarta dengan tokoh-tokoh jago silat seperti si Pitung, si Jampang, Ayub Jago Betawi, Marunda, dan lain sebagainya. Lenong berasal dari Jakarta atau merupakan seni tradisional rakyat Betawi. Pertunjukan lenong diiringi oleh gamelan gambang kromong yang terdiri dari gambang kromong, suling, tekyang, kong ahyan, sukong, cecer, dan gong. Ciri khas gaya lenong adalah pemain yang menanyakan pendapat penonton tentang satu masalah atau persoalan tertentu, sehingga pemain membutuhkan pembenaran-pembenaran. Dari interaksi ini biasanya justru melahirkan persoalan-persoalan kecil lain yang membuat konflik antar pemain menajam dan menjadikan lakon dinamis. Pertunjukan lenong biasanya dibuka dengan tarian-tarian khas Betawi.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi atau bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Adegan-adegan dalam pertunjukan lenong berjalan mengalir dan cair. Semua pemainnya memiliki potensi komedi. Artinya, setiap peran tokoh dapat dilakonkan secara jenaka. Komunikasi dengan penonton menjadi ciri dan kekuatan tersendiri dalam pertunjukan lenong. Peran penonton kadang dapat memberikan suasana dan mengalirkan dinamika lakon yang hendak dibangun. Sekian penjelasan mengenai seni teater tradisional. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.